Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar Arifin. Saya dari kelas GK3. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan kegiatan proses pembelajaran sebagai salah satu untuk memenuhi tugas UKIN. Dan ini adalah dokumen ketika saya melakukan pendaftaran di UKM PPG. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu di kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1. Langsung saja kita ke kegiatan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pinter ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap lakukan kegiatan protokol kesehatan ya, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa kalau keluar dari rumah memakai masker ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Silahkan doa dipimpin oleh Hanifah. Ayo Hanifah, pimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa ya. Berdoa merupakan salah satu rasa syukur kita dan sesuatu yang kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam belajar kali ini apa yang kita pelajari dapat masuk ke otak kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, Bapak lihat dulu di sini nih. Nah, Bapak lihat kalian sudah masuk semua ya. Hebat ya anak-anak ya. Terus rajin ya, disiplin supaya kalian tetap menjadi anak yang cerdas ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita ikuti bersama ya lagunya ya.
Ya, terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah menyanyikan lagu kebangsaan Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita melakukan pembelajaran pada hari Senin ya, 30 November 2020. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, kalian nih belajar hari ini tujuannya apa sih? Nah, di sini ada yang nanti kalian yang pertama harus mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup, ya, perbedaan simbiosis parasitisme, perbedaan dengan komensalisme dan mutualisme. Ya, terus yang kedua, kalian mampu menganalisis pikiran pokok secara tepat. Yang ketiga, kalian nanti harus membuat teks non-fiksi dengan tema rantai makanan. Dan yang keempat, kalian melakukan kegiatan LKPD ya, membuat poster. Ya, itu ya kegiatan atau tujuan kita belajar hari ini. Ya anak-anak ya. Nah, sebelum ke situ, ke materi, Bapak ingin tanya terlebih dahulu nih anak-anak kepada kalian. Sebelumnya kan kita sudah belajar kemarin ya. Coba Bapak ingin tanya dulu kemarin itu, masih ingat tidak nih? Kemarin itu kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kemarin belajar apa kemarin? Peta. Tentang peta. Pinter. Apalagi? Tema 5. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, pinter. Apalagi? Apa? Teks. 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 Paragraf. Paragraf, pinter. Apalagi? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya, tadi sudah sebutkan, pinter ya. Ya, pintar ya. Kemarin itu kita sudah belajar tentang paragraf, tentang Sumpah Pemuda, ya. Sekarang kita coba akan belajar dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Ya, anak-anak ya, kita ke materi sekarang. Nah, di sini nih. Kemarin kan kita sudah belajar paragraf. Nah, sekarang Bapak di sini punya lagi ada teks non fiksi. Coba dilihat di layar kalian. Ada berapa paragraf teksnya di sini? Ada berapa paragraf? Ayo. 4. Pinter. Ada 4 ya. 4 paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, dan ini paragraf keempat. Ya, pinter ya. Coba. Ada yang mau membacakan paragraf pertama? Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang yang berdampingan dengan manusia. Iya, pinter terus. Sebagai sesama makhluk hidup yang menepati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi. Hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem. Ya, pinter ya. Pinter sekali nih anak-anak kelas 5 ya. Membacanya sudah sangat lancar ya. Nah, yang tadi dibacakan teman-teman kalian itu adalah paragraf pertama. Nah, sekarang Bapak ingin tanya nih. Kalian kan sebelumnya sudah belajar pikiran pokok, ya kan? Nah, sekarang di paragraf pertama ini pikiran pokoknya di awal apa di akhir? Di awal apa di akhir? Di awal. Ya, pinter ya. Berarti pikiran pokoknya yang ini nih. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ini adalah pikiran pokok
pada paragraf pertama. Ya, anak-anak ya, karena berada di awal paragraf ternyata pikiran pokoknya. Nah, selanjutnya kita ke paragraf kedua. Anak-anak kita perhatikan paragraf kedua. Coba dibaca. Ada yang mau membaca? Aku. Ayo dibaca, boleh. Siapa tadi namanya? Antar unsur non-hayati dengan hayati menciptakan suatu sistem ekologis yang bisa kita kenal sebagai ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem, ada hubungan antara jaring-jaring makanan yang saling terkait. Iya, pinter Sakilah. Sakilah bacanya pinter sekali ya. Tadi sudah dibaca oleh Sakilah. Nah, di paragraf 2 ini, coba dilihat paragraf 2, kalimat pikiran pokoknya di awal apa di akhir? Di awal apa di akhir? Di awal ya. Di sini berarti yang ini nih kalau di awal, interaksi antar unsur non hayati dengan hayati menciptakan suatu sistem ekologis yang biasa kita kenal sebagai ekosistem. Itu pikiran pokoknya anak-anak ya, pinter ya. Anak-anak pinter-pinter nih. Ya. Nah, coba kita langsung ke paragraf yang keempat. Bapak minta satu orang lagi dibacakan. Anita. Boleh Anita. Makanan adalah sebagian dari jaring-jaringan makanan. Secara sekilas rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan komposer pengurai untuk kelangsungan hidup suatu makhluk. Ya, pinter Anita. Ya, pinter sekali ya bacanya ya. Anita, Bapak boleh tanya tidak? Pikiran pokoknya ada di mana Anita? Di awal apa di akhir? Di awal. Yang mana bacakan Anita? Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaringan makanan. Ya, pinter ya. Anak-anak itu sudah sangat bagus ya. Tadi Anita sudah membacakan dan juga sudah menentukan menganalisis dari pikiran pokok paragraf keempat. Yaitu pikiran pokoknya ada di awal, rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Tadi di sana kita berbicara tentang ada ekosistem di teks tadi ya, ekosistem rantai makanan, ada terus jaring-jaring makanan. Sekarang coba lihat gambar ini. Gambar yang pertama, gambar apakah ini? Gambar apa ini? Kupu-kupu. Ini apa ini? Bunga. Ternyata kupu-kupu sedang hinggap di bunga. Ayo, sedang apa itu kupu-kupu di bunga? Menyerap sari. Menyerap Serbuk sari. serbuk sari. Ya. Nah, coba yang gambar yang kedua diamati. Ada gambar apa gambar kedua? Nyamuk. Nyamuknya sedang hinggap di mana? Tangan. Sedang menyerap Ya, kulit ya. Entah itu di tangan, entah itu di kaki. Ya, yang jelas ini kulit ya. Kira-kira nyamuk itu nempel di kulit mau apa itu? Mau sedang apa itu? menyedot darah. Menyedot apa? Darah. Karena nyamuk itu kan darah ya. Nah, itu. Gambar yang ketiga, ada gambar apa itu? Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu dan ikan apa yang kecilnya? Adalah ikan remora yang kecilnya anak-anaknya. Nah, anak-anak kita bahas satu persatu nih. Yang pertama di sini yang tadi kalian lihat, ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu ini hinggap
di bunga ya untuk mengambil nektar alias mengambil sari-sari makanan dari bunga tersebut. Nah, ini namanya hubungannya simbiosis. Simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Nah, di sini ada bacaannya. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya. Jadi kenapa sih kupu-kupu untung, bunganya untung? Jadi kupu-kupu dapat makanan, bunganya dapat apa? Bunganya itu dapat, kalau kupu-kupu mengambil nektar, dia itu dapat melangsungkan proses ya perkembangbiakan di situ ya. Nah, anak-anak yang kedua di sini namanya dari gambar ini simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup ya. Yang satunya untung, yang satunya rugi. Jadi tadi contohnya di gambar itu nyamuk nempel di kulit. Siapa yang rugi? Manusia. Manusia rugi. Kenapa rugi? Ya darahnya diambil. Rugi kan? Nah, bagi nyamuk untung. Dia mendapatkan makanan, ya. Nah, terus yang ketiga di sini namanya simbiosis komensalisme. Simbiosis di sini artinya hubungan dua makhluk hidup atau lebih ya. Yang satu untung, yang satu tidak berpengaruh. Ya, yang satunya tidak untung, tidak rugi. Yang untung di sini siapa? Kalau dari gambar di sini yang untung itu ikan yang kecil, ikan remora. Ikan remora untung anak-anak ya. Dia untungnya kenapa? Dia bisa berlindung. Berlindung di bawah ikan yang besar itu. Ikan besar itu tidak suka ikan itu, jadi tidak dia makan, ya. Makanya dia tetap di situ saja. Tapi bagi hewan besar ini untung tidak, rugi tidak, ya. Jadi tidak untung, tidak rugi. Ya, lanjut. Nah, coba dilihat di sini anak-anak, ada gambar apa saja? Ada singa, Ikan, jerapah, zebra, ya, pinter. bunga, harimau. Bapak tanya, kalau jerapah hidupnya di mana? Ayo, di darat. Kalau ikan hidupnya di mana? Air. Pinter ya anak ya. Jadi di sini ada singa, macan, jerapah dan kuda, zebra ya. Zebra itu hidupnya di darat. Ya. Sedangkan ikan hidupnya di air. Nah, maka dari situ kita akan mempelajari di mana ada ekosistem darat dan ada ekosistem air ya. Nih lihat di sini tuh. Itu dilihat. Ikan hidupnya di air. Kalau sebelahnya itu banyak hewan yang hidupnya di darat ya, di hutan itu ya. Jadi ekosistemnya kalau di sini ekosistem sungai, kalau yang darat ini ekosistem hutan. Anak-anak ya. Pinter ya. Lanjut. Nah, ini ada sebuah gambar, bukan gambar ya. Ini poster ya. Poster gambar rantai makanan. Tadi di ekosistem itu terlihat anak-anak ya, bahwa dalam suatu ekosistem itu terjadi saling makan memakan. Betul tidak? Betul tidak? Saling makan memakan. Betul ya. Kalian bisa melihat di alam. Ya, misalkan hewan yang kecil dimakan hewan yang besar. Itu dalam suatu ekosistem. Itu disebut rantai makanan. Ya. Rantai makanan di sini saling berkaitan. Konsumen. Yang pertama, dimulai dari produsen dulu anak-anak ya. Produsen terus ya, konsumen, terus pengurai. Nah, jadi begini anak-anak ya, perhatikan anak-anak. Produsen di sini gambar apa ini? Produsennya? Gambar padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Nah, setelah itu elang mati.
Elang mati itu diurai oleh pengurai. Nah, pengurai di sini adalah jamur. Ya, kalau elang mati itu akan matinya di tanah. Tanahnya akan subur. Tanah subur bisa membuat padi tumbuh. Nah, di sini namanya rantai makanan. Ini adalah poster rantai makanannya anak-anak. Jadi rantai makanan itu terus berputar ya. Dari produsen dimakan konsumen, dari padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diurai oleh pengurai, pengurai bisa menyuburkan tanah, tanah subur bisa tumbuh menumbuhkan padi. Ini ekosistem sawah, anak-anak ya. Di sawah kan ini kan karena padi ya. Nah, selanjutnya tuh, ini rantai makanan juga. Rantai makanan ini terjadi di mana? Di mana? Anak-anak? Di laut, pinter ya. Nah, di laut juga terjadi rantai makanan. Dimulai dari hewan yang paling kecil sebagai produsen. Contohnya apa hewannya? Plankton. Tahu plankton? Tahu ya. Nah, itu plankton itu nanti dimakan kepada hewan yang lebih besar. Di situ ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar dimakan lagi sama ikan yang lebih besar. Sampai kepada ikan yang paling besar. Di sini contohnya ikan paling besarnya hiu. Nah, ini ekosistem laut. Terjadi juga rantai makanan. Anak-anak pinter ya. Nah, kita lihat. Tuh. Setelah rantai makanan, di sini juga terjadi jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Nah, di sini sangat banyak. Coba dilihat ada gambar apa saja. Beruang. Ada beruang. Ada rusa. Beruang. Iya, pinter. Iya, pinter. Coba Bapak ingin tanya. Iya, pinter. Bapak ingin tanya ya. Di sini. Coba tanya dulu anak-anak. Perhatikan dulu. Perhatikan. Di sini produsennya siapa? Produsen. Produsennya siapa? Beruang. Beruang konsumen. Pinter. Produsennya? Rusa konsumen. Produsen itu yang pertama, rumput. Pinter. Selain rumput apalagi? Ada? Beri dan bunga. Ya, beri dan bunga. Pinter. Pengurainya siapa di sini pengurai? Elang. Elang konsumen. Siapa? Beruang. Dekomposernya itu jamur. Ya. Jamur. Itu namanya pengurai. Kalau beruang, terus elang, ya terus rusa itu adalah masuknya konsumen. Ya konsumen itu tinggal makan ya, posisinya bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu namanya produsen, ya. Kalau yang dari konsumen mati itu diurai namanya pengurai. Ini adalah poster jaring-jaring makanan anak-anaknya. Yang tadi itu poster rantai makanan dan ini adalah poster jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kita amati bersama. Di sini ada video. Bapak minta kalian mic-nya dimatikan semua supaya tidak mengganggu anak-anak ya. Mic-nya dimatikan semua. Kita perhatikan video tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikan ya dengan baik. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai.
Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ya, itu tadi videonya ya anak-anak ya. Coba dari video tadi, apa yang kalian dapatkan dari video, apa yang kalian amati dari video tersebut. Ada apa saja di video tersebut? Coba, ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Di video tadi, ada apa saja? Ada hubungan antar makhluk hidup. Terus, apalagi? Makanan. Rantai makanan. Terus apalagi? Coba Bapak ingin tanya saja ya biar jelas ya. Bapak tanya coba kepada Hanifah. Hanifah, tadi di video ada apa Hanifah? Pintar, ada apa pintar? Iya. Apa? Hubungan antar makhluk hidup. Ya, pintar. Terus? Jaring-jaring makanan. Pintar, apalagi? Simbiosis parasitum nyamuk. Iya, pintar ya. Jadi di video tadi ya bahwa di video tadi menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini hubungannya saling makan-memakan dan terus terjadi berulang-ulang. Nah, di jaring-jaring makanan itu berisi berbagai kumpulan dari rantai makanan ya anak-anaknya. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih banyak lagi. Tidak seperti rantai makanan. Kalau rantai makanan hanya satu putaran. Kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Itu ya. Jadi perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Anak-anak ya. Itu materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak ya. Nanti kalian selanjutnya kalian nanti
akan mengamati video LKPD atau lembar kegiatan selanjutnya yang akan Bapak kirimkan link videonya di grup. Nanti secara berkelompok kalian lakukan kegiatan tersebut ya. Anak-anak ya. Sampai di sini. Ya. Ada yang ingin tanyakan tidak? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan tarik kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Tadi, barusan. Hubungan antar makhluk hidup. Pintar, Sepia. Apalagi, Sepia? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan, pintar. Makanan. Apalagi? Jiwa makanan. Apa? Coba lagi. Jaring-jaring makanan, hubungan antar makhluk hidup. Apalagi? Sakila, boleh? Hah? Jaring-jaring makanan. Sakila, ulangi. Ayo. Baru Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan, pinter. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, ya, hubungan antar makhluk hidup. Satu lagi. Apa tadi? Teks non fiksi. Teks non fiksi. Ya, pinter ya. Jadi yang kita pelajari tadi, teks non fiksi, mencari pikiran pokok, terus jaring-jaring makanan, hubungan antar makhluk hidup, dan rantai makanan. Itu yang tadi kita pelajari. Ya, Bapak tanyakan kembali sampai di sini. Barangkali ingin ada yang tanyakan terhadap materi, barangkali belum jelas. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tema 5, subtema 3 dengan pembelajaran kedua ya, itu di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, anak-anak ya, berdoa ya. Tapi anak-anak sebelum berdoa jangan lupa ya, nanti kalian kerjakan LKPD-nya, Bapak ulangi LKPD-nya bersama kelompok dan juga mengerjakan soal evaluasinya yang akan Bapak kirim linknya di grup ya. Itu ya harus diperhatikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Sepia. Sepia meminta pimpin berdoa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ajeng merang apa Ajeng? Itu tuh kecil-kecil. Ini. Ayo kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan adalah padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh hiu, hiu dimakan oleh elang, elang mati karena jamur. Jaringan makanan adalah rumput dimakan oleh katak, katak dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh harimau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampung Mandiri yang melaksanakan tugas hari ini adalah membuat poster rantai makanan darat. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular memakan katak, ular dimakan elang, elang mati jadi jamur. Ayam, kambing, dan rusa memakan rumput. Harimau memakan ayam, kambing, dan rusa.